Saya izin share screen sebentar. Ya. Tema kita adalah menjadi saluran berkat ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 dari terjemahan The Message ya. Nah, ini apa namanya terjemahannya luar biasa ya. Kalau kita lihat dari terjemahan The Message itu di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 itu dikatakan, katakanlah kepada mereka yang kaya dengan harta dunia ini agar berhenti menjadi sombong dan berhenti terobsesi dengan uang, katanya. Yang hari ini ada, tapi besok bisa lenyap. Katakanlah kepada mereka untuk mengejar Tuhan yang melimpahkan segala kekayaan lebih dari yang sanggup kita kelola. Keren ya. Untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam menolong orang lain, dan menjadi sangat murah hati atau dermawan yang luar biasa. Jika mereka melakukan itu, mereka sedang membangun perbendaharaan yang akan bertahan lama, memperoleh hidup yang adalah hidup yang sesungguhnya. Ih, keren banget ya. Jadi dibilang katanya membangun hidup yang adalah hidup yang sesungguhnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal dari ayat ini tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat ya bagi orang-orang di sekeliling kita. Hal yang pertama untuk kita bisa menjadi berkat, kita lihat di 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 ya. Di sana dikatakan, katakanlah kepada mereka yang kaya dengan harta di dunia ini agar berhenti jadi sombong dan berhenti terobsesi dengan uang. Nah, kadang-kadang apa yang jadi masalah gitu ya, kita merasa kuat gitu, merasa kita mampu mendapatkan segala sesuatunya karena usaha dan jerih payah yang kita lakukan gitu. Jadi akhirnya jadi sombong gitu. Dan tanpa disadari juga kadang-kadang jadinya fokusnya justru terobsesinya sama uang gitu ya, sama kemewahan, sama kemegahan. Padahal uang itu dikatakan hari ini ada, tapi besok bisa lenyap. Jadi di firman Tuhan ingatkan, katakan kepada mereka untuk yang dikejar itu Tuhan gitu ya, bukan kekayaan. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang melimpahkan segala kekayaan lebih dari yang sanggup kita kelola. Jadi Tuhan itu sanggup melimpahkan segala kekayaan lebih dari yang sanggup kita kelola. Jadi hal yang pertama kita belajar sama-sama untuk memperbaiki fokus kita gitu ya, dari fokus kepada harta menjadi fokusnya pada sumber dari kekayaan itu sendiri gitu ya, sumber eh, yang sanggup melimpahkan segala kekayaan lebih dari yang sanggup kita kelola gitu. Jadi Paulus ngingetin kita supaya orang-orang kaya nggak sombong, nggak terobsesi sama uang gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, uang itu sekarang ada, besok nggak ada lagi gitu. Bakalan here today and gone tomorrow gitu ya. Hari ini mungkin ada, tapi besok mungkin udah nggak ada lagi gitu. Jadi dari saluran berkat itu ya harusnya dimulai dengan melepaskan ketertarikan kita pada harta. Kita nggak bisa mau jadi saluran berkat kalau tangan kita masih fokus genggam erat apa yang kita punya gitu ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk nggak lagi berharap pada ketidakpastian gitu ya, karena kekayaan itu bisa berubah-ubah, jumlah nominal dalam rekening bisa hilang timbul gitu ya. Eh, jadi stop berharap pada kekayaan dan mulailah berharap pada Tuhan gitu ya. Jadi karena Dia sanggup untuk melimpahkan segala kekayaan ini jauh melampaui dari apa yang dapat kita kelola. Jadi fokus, mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita diingatkan untuk fokus pada sang pemberi, bukan fokus pada pemberiannya gitu ya. Kadang kita fokus sama nama besar, uang, jabatan, eh, apa namanya keindahan, segala keindahan yang dunia ini bisa tawarkan, dan kita melupakan sang pemberinya gitu. Padahal ketika kita berfokus pada Yesus, Dia itulah kepenuhan dari segala-galanya gitu ya. Dia itu adalah kepenuhan dari Allah gitu, dari pribadi Allah sendiri gitu. Jadi Tuhan itu sanggup gitu. Kalau kita lihat ini dalam bahasa Inggrisnya dibilang who piles on all the riches we could ever manage. Itu
kata pulse on itu artinya adalah kayak satu penggambaran Tuhan memberikan sesuatu itu dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Jadi dia sanggup gitu untuk melimpahkan, kalau dalam bahasa Indonesia melimpahkan segala kekayaan gitu. Pulse on itu artinya sanggup dia untuk mencurahkan segala-galanya gitu ya dalam jumlah yang banyak banget gitu. Kalau bagi kita mungkin 1 M itu mahal gitu, 10 M itu gemeter gitu ya, 1 T apalagi gitu ya, ngedengernya kayak kita gitu. Tapi kadang kita melupakan bahwa ada raja di atas segala raja, pemilik segala yang ada, pribadi yang maha besar, dia itu sanggup gitu untuk eh, ini tadi ya, memberikan sesuatu dalam jumlah yang sangat banyak, yang bertumpuk-tumpuk, yang berlimpah ruah gitu. Itu matematikanya Tuhan yang kadang nggak sampai di dalam pikiran kita. Kalau kita lihat matematikanya manusia, punya 5 roti, 2 ikan, eh, buat makan sendiri aja belum tentu cukup. 5 roti, 2 ikan, ikannya cuma 2 gitu ya, makan sendiri aja kayaknya ya udah pas-pasan gitulah istilahnya gitu ya. Atau kalaupun mau berbagi paling berbagi ke 1 orang gitu. Tapi kalau matematikanya Tuhan, 5 roti, 2 ikan yang makan 5.000 orang laki-laki gitu ya, belum terhitung perempuan dan anak-anak, itu masih sisa-sisa gitu. Nah, itu matematikanya Tuhan yang di luar kemampuan nalar manusia gitu ya. Jadi dia sanggup untuk melimpahkan all the riches we could ever manage gitu ya. Tuhan memberikan kapasitas berkat sampai pada batas maksimal gitu. Jadi batasnya itu maksimal gitu, batasnya itu tidak terbatas, abundant gitu ya. Eh, jadi mengerikan gitu ya. Sesuatu yang dari Tuhan itu luar biasa gitu. Kita punya kuasa yang tidak terbatas, ada raja di atas segala raja yang bersama-sama dengan kita mengiringi perjalanan kehidupan kita. Jadi yuk mari kita tidak fokus kepada hartanya, nggak fokus kepada pemberiannya, nggak fokus pada apa yang bersifat sementara yang saat ini ada, besok sudah tidak ada, tapi kita mau sama-sama pada pagi hari ini kita belajar untuk bersatu hati, sama-sama memperbaiki fokus kita dari harta itu sendiri kepada sumbernya, yaitu Tuhan yang begitu besar gitu ya. Hal yang kedua, kita belajar dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 ya. Tadi kalau kita belajar untuk mengalihkan fokus dari harta kepada sumber dari berkat itu sendiri, yaitu Tuhan. Sekarang kita belajar untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam menolong orang lain, dan menjadi sangat murah hati. Atau dibilangnya di situ dermawan yang luar biasa gitu ya. To be extravagantly generous. Jadi bukan generous aja rupanya nggak cukup gitu ya, tapi dibilangnya jadi dermawan, dermawannya itu yang ekstravagan gitu, yang luar biasa, di luar dari kebiasaan gitu. Jadi kalau kita kadang ngerasanya, ih itu orang dermawan banget gitu ya. Terus kalau kadang kita ngerasa kita memberi, ih udah gede banget jumlahnya gitu ya. Kita ngerasanya udah kayak udah generous gitu, udah kayaknya kita udah baik gitu, udah kayaknya udah dermawan deh gitu. Tapi ternyata standarnya firman Tuhan itu karena kita menerima kebaikan yang luar biasa, kita menerima kebaikan yang berlimpah-limpah, menerima kebaikan yang begitu besar, begitu menakjubkan, begitu hebat, begitu heran gitu ya. Jadi Tuhan juga rindu supaya kita ini bisa membagikan ya kebaikan Tuhan yang luar biasa itu untuk kita menjadi kaya dalam perbuatan baik ya, dalam berbagai-bagai perbuatan baik gitu. Jadi sangat-sangat murah hati. Jadi saluran berkat itu artinya ya bukan cuman ketika diminta kita menjadi saluran berkat gitu, tetapi eh, kalau dibilang generous secara eh, luar biasa gitu ya, menjadi orang yang murah hati secara luar biasa, itu artinya kita menjadi murah hati bukan ketika diminta gitu ya. Kalau menjadi orang yang murah hati ketika orang membutuhkan pertolongan itu kan ya murah hati gitu. Tapi kapan itu menjadi hal yang luar biasa? Yaitu ketika kita yang justru mencari gitu. Siapa nih orang yang bisa
kita bagikan kemurahan hati Allah di hari ini gitu ya, terutama ini di hari kita mulai hari yang baru. Ini adalah kesempatan yang baru Tuhan bukakan bagi setiap kita untuk kita bisa menjadi saluran berkat gitu ya. Nah, ayo kita keker-keker gitu. Kalau berkat, ngeker-ngeker cari apa namanya? Siapa nih yang bisa di prospek gitu, yang bisa diprospek untuk beli ruko bos gitu ya. Nah, tapi kita di sini diajarin untuk ngeker-ngeker siapa nih yang jadi target kita untuk kita hujani kebaikan dan kemurahan Tuhan gitu. Keren banget ya. Jadi eh, Tuhan itu pengen, Tuhan itu rindu untuk kita yang sudah menerima kasih dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah itu, kita boleh memandang sekeliling kita dan kita lihat, kita proaktif, kita berinisiatif gitu ya untuk mencari siapa orang-orang yang bisa dihujani dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan di hari yang baru ini gitu ya. Jadi Tuhan memberkati kita bukan buat kita meningkatkan standar kehidupan kita gitu, bukan kita untuk jadi berubah lifestyle, berubah gaya hidup gitu ya. Tetapi Tuhan rindu untuk kita eh, meningkatkan pemberian kita gitu, gaya hidup memberi kita gitu, standar memberi kita gitu. Jadi itu yang Tuhan rindu supaya kita bisa memberi dengan luar biasa lagi gitu ya. Jadi kaya dalam menolong orang lain berarti kita menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, uang kita untuk kepentingan bersama gitu ya. Saluran yang sehat itu adalah saluran yang terus-menerus mengalir gitu. Kalau kita lihat apa namanya saluran air, kalau airnya nggak ngalir, jadinya bau busuk ya. Jadi kayak got, kalau dia apa airnya netap aja di situ, itu dampaknya bau gitu ya dan nggak seger di lingkungan sekitarnya gitu. Tapi kalau air itu terus mengalir, terus jalan, itu yang ada adalah di sekelilingnya itu jadi subur semuanya gitu, di sekelilingnya jadi apa, kecipratan berkat gitu, di sekelilingnya jadi hidup, di sekelilingnya jadi dapat hal-hal yang baik dari aliran-aliran air itu. Nah, sadarlah bahwa kita ini di dalam hidup kita ada aliran-aliran air kehidupan yang terus-menerus mengalir dari sumber yang tidak terbatas gitu ya, dari Bapa segala terang yang adalah air yang hidup, yang memuaskan segala dahaga kita, segala keperluan kita dengan segala kebaikannya, dan biarlah aliran-aliran air kehidupan itu nggak cuma stuck di dalam kehidupan kita, tapi kita boleh terus membagikannya kepada orang lain gitu ya. Jadi menjadi kaya dalam menolong orang lain, artinya kita mau memberi diri untuk menginvestasikan waktu kita untuk memperhatikan orang lain. Jadi tidak cuma sekedar nggak cukup cuman sekedar jadi orang yang dermawan gitu ya, tetapi Tuhan rindu untuk kita bisa menjadi dermawan yang ekstravagan gitu ya, yang luar biasa, yang benar-benar memancarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Dan hal yang ketiga, kita belajar dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Jika mereka melakukan itu, katanya, mereka sedang membangun perbendaharaan yang akan bertahan lama, memperoleh hidup yang adalah hidup yang sesungguhnya. Jadi ketika kita melakukan hal itu, firman Tuhan berkata ketika kita mau memberi, mau menginvestasikan waktu kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, waktu kita melakukan hal itu artinya kita sedang membangun perbendaharaan yang akan bertahan lama gitu ya. Di mana kita akan memperoleh kehidupan yang adalah kehidupan yang kekal gitu. Jadi waktu kita mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu artinya kita sedang membangun masa depan kita sendiri kok sebenarnya gitu ya. Itu artinya kita sedang berinvestasi untuk kehidupan yang sejati gitu. Kalau belakangan ini orang berinvestasi takut-takut ya, masih wait and see gitu. Yang pada simpen saham pada ngerasa, oh apa sahamnya lagi pada lagi pada apa tepar gitu ya. Terus jadinya ada yang bilang beli, ada yang bilang ya tapi berdarah-darah gitu ya yang lalu punya gitu.
Jadi masih pada bingung dan apa namanya masih mempertimbangkan gitu bagaimana situasi dan kondisi di waktu ke depan gitu. Demikian juga dengan emas misalnya mau investasi emas tapi lihat oh dulu nggak kebeli, sekarang makin nggak kebeli. Jadi makin berat, harganya makin mahal gitu, harganya naik makin meroket. Mau beli lagi, aduh nggak tahu kapan gitu. Nah jadi daripada kita bingung, sibuk gitu ya, mikirin saham, mikirin emas, udah kita sama-sama sibuk aja yuk untuk mikirin apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita yang singkat ini. Investasinya investasi yang kekal gitu ya, bukan investasi yang bisa dimakan sama ngengat dan karat yang bisa hilang gitu. Jadi ada apa namanya bank baru-baru ini juga ada berita ya di mana uang gereja itu digelapkan gitu oleh pegawai bank gitu. Jadi bagaimana kita lihat rapuhnya gitu ya. Sistem rapuhnya manusia, rapuhnya harta yang disimpan apa namanya harta yang disimpan secara fisik gitu atau, ya baik itu secara fisik kita pegang tangan atau bahkan kita percayakan kepada pihak lain untuk mengurusnya juga nggak luput dari resiko gitu. Artinya, uang, harta benda, kekayaan kalau itu yang menjadi dasar kita apa namanya, berinvestasi gitu ya, menjadi fokus kita maka, kita akan kecewa gitu karena cepat atau lambat itu akan, entah itu hilang, entah itu usang, entah itu musnah, atau kitanya yang musnah gitu ya, kitanya juga nggak bakalan kekal ada di dunia ini gitu. Jadi itu semua akan segera berlalu gitu. Tetapi kalau kita mau memakai, harta atau tenaga atau waktu atau sumber daya apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, untuk kita investasikan hal itu kepada orang yang ada di sekeliling kita gitu ya, maka itu artinya ini akan bertahan sampai bahkan kesudahan dari segala sesuatunya. Bahkan ketika kehidupan kita berlalu, bahkan ketika langit dan bumi ini berlalu, bahkan ketika, eee, uang sudah berlalu, bahkan ketika apapun yang ada di dunia ini semuanya sudah berlalu gitu ya. Itu tetap gitu segala sesuatunya, tetap akan memiliki dampak yang kekal gitu karena, investasi itu, adalah investasi untuk kehidupan yang kekal gitu. Tuhan Yesus sudah mencatatnya dalam buku kehidupan gitu ya. Bagaimana kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan gitu. Jadi luar biasa ya Tuhan baiknya gitu, ketika kita menjadi saluran berkat, kita sedang membangun perbendaharaan yang bertahan kekal, gitu. Jadi apa yang kita berikan nggak bakalan hilang, itu sedang dirubah menjadi investasi yang kekal. Jadi kelihatannya manusia dunia yang menerima pemberian dari kita gitu, kelihatannya manusia di dunia yang kita berkati, tapi dan secara manusia dunia kelihatannya kita kehilangan sesuatu ketika kita melepaskan hal itu gitu ya. Kelihatannya kita kekurangan sesuatu ketika kita melepaskan hal itu. Tapi sebenarnya di detik yang sama ketika kita melepaskan dan, orang di sekeliling kita menerima, di situ investasinya langsung boom gitu ya, diubah, secara supranatural, secara spiritual gitu ya, menjadi investasi, eee untuk kehidupan yang kekal gitu ya. Jadi kelihatannya di dunia ini manusia jasmani yang menerimanya, manusia dunia yang menerimanya, tetapi sebenarnya secara rohani itu, apa namanya, Tuhan Yesus sendiri gitu ya yang menerima segala pelayanan yang diberikan gitu ya. Jadi inilah cara kita meraih kehidupan yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan tertipu oleh, gaya hidup yang kelihatannya keren gitu ya, kelihatannya menawarkan kebahagiaan, tapi ternyata kebahagiaan itu juga akan segera berlalu gitu. Nah, mari kita belajar untuk sama-sama menemukan kebahagiaan sejati, di mana kebahagiaan sejati ini, ketika, kita bisa dapatkan ketika kita melihat kehidupan orang lain dipulihkan melalui, apa yang disalurkan gitu ya. Jadi, bangunlah perbendaharaan yang akan bertahan sampai dengan kesudahannya. Ini benar-benar kontras ya dengan kekayaan dunia, yang sebelumnya kita lihat di ayat sebelumnya tuh dikatakan here today and gone tomorrow gitu ya. Sekarang ada, besok udah nggak ada lagi. Jadi ini bicara tentang investasi yang kekal ketika kita menjadi saluran berkat. Jadi ada 3 hal yang kita belajar sama-sama untuk kita bisa menjadi saluran berkat dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai 19 dari terjemahan The Message.
Hal yang pertama, kita mau sama-sama belajar untuk memperbaiki fokus kita dari harta yang bersifat sementara, tapi kita mau berfokus kepada sumber dari segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan yang kedua, kita juga mau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita memperluas dampak kita, di mana Tuhan rindu kita menjadi kayanya bukan dalam harta duniawi, tetapi menjadi kaya dalam segala perbuatan-perbuatan baik. Dan Tuhan juga rindu untuk kita membangun masa depan kita, menginvestasikan waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan, dan apa yang kita miliki hari ini untuk membangun, masa depan ya, untuk berinvestasi untuk kehidupan kekal kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.